Apa kabar rekan-rekan dimanapun berada ya. Teman-teman pernah nggak ngalami kejadian seperti saya? Tidak pesan barang atau produk di toko online, tapi dapat kiriman dari toko online, dan itu dalam satu hari dapat kiriman 2 paket barang sekaligus. Padahal saya itu nggak pesan, dan barangnya itu harganya itu jutaan. Yang pertama dapat kiriman handphone, padahal saya nggak pesan handphone, harganya itu 2.900.000 sekian lah, hampir 3 juta. Terus yang kedua itu dapat paket kiriman barang itu tas laptop, padahal saya nggak pesan laptop, nggak pesan tas laptop ya. Dan anehnya lagi, pengiriman barang itu malam hari sekitar jam setengah 8 atau hampir jam 8 lah ya. Nah, emang sempat terjadi perdebatan ya, tapi emang nggak sampai keras lah ya. Terus akhirnya walaupun barangnya itu akhirnya saya tolak, dan nggak saya buka sih, emang nggak saya buka, nggak saya terima. Pokoknya begitu kurirnya datang langsung saya tolak aja. Pertama datangnya malam-malam, yang kedua saya itu bener-bener nggak pesen barang. Nah, saya tanya kapan saya pesennya barang, katanya hari Minggu. Nah, pas posisi hari Minggu yang pertama itu kan saya juga tanya istri apa pesen barang, pesen handphone sama tas laptop, enggak gitu ya. Nah, hari Minggu itu kan istri saya kerja lembur. Nah, biasanya kalau kerja itu HP kan dimatikan, nggak dipegang. Terus yang kedua, saya waktu hari Minggu itu saya 1 minggu lebih saya itu memang kondisi sakit, jadi sama sekali nggak buka HP, dan HP itu saya matikan ya. Ya ada satu HP yang selalu saya aktifkan ya, maksudnya takut untuk komunikasi. Tapi kalau untuk yang yang aplikasi toko online itu sama sekali selama saya sakit itu saya nggak buka ya. Nah itu kan aneh. Jadi saya sehari dapat paketan 2 barang yang harganya jutaan, dan saya sendiri nggak pesan barang, istri saya pun juga ya, karena kan kalau HP kan istri ya, dipegang istri, saya juga. Tapi betul karena waktu itu posisi saya lagi sakit, katanya pesan hari Minggu ya. Nah itu barang datang hari Rabu. Nah itu sudah kurirnya datangnya malam-malam. Posisi saya waktu ketemu kurir itu pun saya masih sakit. Saya bilang saya itu nggak pesen barang. Walaupun terjadi perdebatan, nggak sampai tinggi lah ya, emang ya agak keras sih, tapi nggak sampai tinggi, nggak sampai terjadi kata-kata kasar ataupun sampai fisik ya. Saya sih sebenarnya nggak menyalahkan kurirnya, enggak ya, karena kurir menjalankan tugas ya. Cuma aneh aja ya, kurir kirimnya malam-malam ya. Kemungkinan kan, mungkin ya, ini mungkin aja, mungkin dia tahu ya, atau tokonya itu setelah saya cek, tokonya itu nilai bintangnya itu nggak nyampe 4, terus penjualannya juga cuma berapa biji gitu loh. Anehnya itu dapat dari mana gitu ya, padahal saya nggak pesan, nggak order handphone. Kalaupun saya mau beli handphone, mendingan saya beli ke counter ya, saya bisa tahu langsung, bisa ini kan. Nah kalau handphone itu makanya emang nggak sempat saya buka, nggak sempat saya terima pun, nggak. Emang ditunjukkan sama kurirnya, ini loh alamatnya, ada alamatnya bener, alamat saya, tapi nggak ada namanya gitu loh. Di paket pengiriman itu nggak ada nama saya gitu kan. Biasanya kalau saya pesan barang itu lewat toko online, biasanya ada nama saya di situ ya. Nah itu nggak ada. Nah makanya saya juga aneh, ini toko online itu dapat alamat saya dari mana gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami seperti saya, udah lagi sakit harus berdebat dengan kurir ya, walaupun toh akhirnya bisa saya tolak, tapi kan itu membuang energi saya. Posisi saya bener, saya lagi sakit ya, hampir udah 1 minggu lebih lah. Saya udah 3 kali ke dokter ya, mau minta ke dokter itu. Yang terakhir itu saya niatnya mau minta rujukan biar dirawat di rumah sakit ya, tapi dokter nggak mengizinkan ya, katanya nggak apa-apa, nggak usah ke rumah sakit, cuma dikasih obat. Cuma emang bener-bener lagi sakit, jadi saya nggak buka aplikasi toko online, nggak buka marketplace, nggak pesan. Pokoknya intinya saya nggak pesan. Terus saya juga tanya istri, saya juga nggak pesan, dan nggak mungkin kan, saya juga nggak mungkin buka HP istri saya untuk
untuk beli barang. Kalaupun mau beli pasti saya izin, begitu juga istri saya kalau mau beli, mau pinjam HP saya untuk beli itu kan pasti izin. Nah waktu itu kan emang sama sekali enggak, kondisinya juga istri saya lagi kerja, waktu katanya hari pemesanan itu saya juga lagi tergeletak sakit ya, benar-benar sakit, jadi nggak buka handphone sama sekali lah. Jadi aneh aja gitu ya, makanya apa, terus tadi saya juga buka di salah satu toko online, memang sekarang banyak penipuan supaya hati-hati, tapi nggak tahu lah. Tapi kesal juga ya, kita nggak pesan barang yang harga nominalnya itu jutaan ya, berarti kalau di total itu 3 juta lebih itu ya. Itu makanya apa ya, kesel sebenarnya, kesel. Tapi karena waktu itu delala posisi saya emang lagi bener-bener ya, walaupun berdebat juga saya nggak bisa keras ya, karena saya juga kondisinya lagi sakit. Bener saya lagi sakit, waktu ketemu kurir itu kondisi saya udah, pala aja udah lagi nggak karuan ya, badan juga bener-bener sakit, harus nemuin kurir, harus berdebat padahal barang kita nggak pesan barang itu ya. Kalau yang terakhir itu toko online-nya sempat saya hubungi WA, katanya suruh coba lihat barangnya di foto, udah saya foto, habis itu ya nggak ada respon lagi kan. Makanya itu ini toko-toko apa ya, saya sih percaya ya, banyak toko-toko online yang benar, maksudnya benar, dia serius jualan, tidak nipu, tidak mungkin asal dapat tahu ada alamat terus dia kirim untung-untungan kayak gitu ya. Kalau yang ini kan benar-benar saya itu benar-benar nggak pesan ya, saya juga nggak buka aplikasi toko online selama beberapa minggu ya, karena saya tergeletak sakit ya. Istri saya juga posisinya lagi kerja, saya tanya juga kan, kalaupun istri saya buka HP saya pasti kan saya juga tahu, begitu juga sebaliknya, kalau saya buka HP istri saya kan pasti istri saya juga tahu. Jadi aneh ya, jadi sehari itu dapat dua paket kiriman dan kurirnya datangnya malam, itu anehnya. Biasanya kan kurir datangnya siang lah, paling maksimal sore jam 5 lah gitu ya, ini bisa nyampe malam baru datang, kan aneh ya. Yang aneh yaitu kemungkinan ini sih perkiraan kemungkinan aja ya, mudah-mudahan enggak apa kurir emang udah tahu ini paket, istilahnya paket bodong ya, yang untung-untungan, siapa tahu saya mau nerima barangnya kan. Tapi saya tolak ya, itu saya tolak ya. 3 juta JT satu hari kita lagi sakit suruh ngeluarin uang 3 juta ya. Ini kan gila ya. Makanya mudah-mudahan teman-teman hati-hati lah ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau mau belanja pun ya lihatlah toko-toko online yang bintangnya di atas 4 ke atas lah, 4,75 atau apalah. Kalau yang bintang-bintangnya masih ecek-ecek terus jualannya satu dah, bukan sih yang bintangnya kecil terus yang penjualannya kecil nggak bener ya, tapi kan untuk menghindari ya ya banyak juga sih toko-toko online yang bintangnya kecil, yang bintangnya masih 1, 2 terus penjualannya kecil, mereka bener-bener ya karena emang serius mau jualan ya. Tapi kan yang brengsek kan kayak gini, orang nggak pesan produk, nggak pesan barang, dikirimi barang, ini kan bikin kita emosi. Untung yang di rumah saya ada di rumah ya, kalau yang di rumah keluarga saya atau mungkin asal dibayarin kan kita udah rugi, kesel ya, kita nggak butuh barang tapi dikirimi barang ya. Kalau ada teman-teman yang pernah mengalami seperti saya tolong tolong tinggalkan jejak aja ya. Nah kita berbagi. Memang sempat waktu saya dialog sama kurirnya itu saya rekam, memang saya pakai kamera mini, saya rekam ya. Itu pun juga tahu kurirnya kalau saya rekam, dia tahu juga banyak kalau terjadi apa-apa ya. Tapi alhamdulillah kita nggak sampai ya, walaupun berdebat tapi nggak nyampe berdebat yang menjurus ke rasis atau kriminal, enggak ya. Terus walaupun sempat marah, kurirnya itu sempat marah, ya udah besok kalau kesini ada alamat kesini nggak saya kirim lagi, ya udah nggak apa-apa, saya juga nggak pesen ya. Nggak penting juga ya tas laptop, untuk apa tas laptop ya, laptop ini di rumah aja tasnya banyak nggak dipakai, itu sampai pada sobek buat sarang tikus. Handphone juga itu ya, handphone juga kali ya, itu kalau kita mau beli handphone harganya jutaan, ngapain di toko online ya. Jadi kita mau beli handphone yang murah-murah mungkin ya, kalaupun
ketipu atau barangnya jelek ya nggak ini ya. Tapi kalau jutaan ya kita mending beli ke counter ya, ketahuan, kita tahu kualitas HP-nya, kita bisa nanya ya kelebihannya, kekurangannya ya. Ya gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih, salam berbagi. Silahkan tinggalkan jejak ya di kolom komentar biar kita bisa saling berbagi. Terima kasih.